8 tahun kemudian, seorang remaja pria masih bergelung di balik selimut tebalnya, tak peduli dengan suara burung yang berkicau dan juga matahari yang sudah naik. Ceklak, astaga Repin bangun, udah jam berapa itu? Pekik seorang wanita yang masih cantik di usianya yang hampir memasuki usia 40 tahun. Emily membangunkan putranya yang sangat sulit dibangunkan. Dia melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 8 pagi. Repin, kamu itu baru pindah sekolah, gak boleh telat. Bangun gak? Pekik Emily. Lenguh Repin dan terbangun dari tidurnya. Repin memposisikan dirinya duduk. Dia menggaruk kepalanya yang tak gatal dengan wajah bantalnya. Apa sih bun, masih juga jam 8? Nanti kan Mr. Wen datangnya jam 11. Udah mau tidur lagi, gerutu Repin dan kembali merebahkan dirinya. Astaga nih anak. Hei, kamu itu sudah tidak homeschooling lagi. Kamu lupa yang minta sekolah siapa? Repin yang tadinya memejamkan matanya seketika membukanya dengan paksa. Dia segera terduduk dengan raut wajah yang kaget. Beneran bun? Daddy izinin aku sekolah di Golden School. Seriusan? Pakai Repin. Kalau kamu gak mau ya udah Bunda bilang Daddy kalau. Brooke, Mah. Love you mommy. Emily terkejut saat mendapati kecupan di pipinya dari sang putra. Bunda memang terbaik. Repin segera berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Emily menggelengkan kepalanya, dia akan berjalan keluar kamar. Namun netranya menangkap sesuatu di meja belajar putranya. Sebuah buku gambar yang menarik perhatian Emily. Dia mendekati buku itu dan melihat apa yang Repin gambar. Naga lagi? Kenapa dia terus menggambar naga? Apa tidak bosan? Heran Emily. Emily akan melanjutkan pergi tetapi ada satu gambar yang membuat Emily terdiam. Seorang pria memakai topeng yang berdiri jauh dari sebuah pohon. Brooke? Wah, kan dibilangin bandel, jadi jatuh kan? Emily menoleh ke asal suara, dia pun memutuskan untuk keluar dari kamar melihat apa yang terjadi. Kenapa Ja? Tanya Emily. Ini Cilak kepleset. Majia mengomeli adiknya yang saat ini hampir menangis sambil memegangi botol susunya. Tepat 4 tahun sebelumnya, Emily kembali memiliki anak. Emily sebenarnya sudah merasa cukup dengan Repin dan 4 anak kembarnya, tapi Gilbert memaksanya untuk hamil kembali. Karena pria itu berkata jika anak perempuan mereka baru saja 2. Buna, Hicks, Graciela Febriana Grison, putri bungsu keluarga Grison. Emily membawa putrinya ke gendongannya, dia mengecek apakah ada benjolan atau tidak di kepala putrinya itu. Jadi anak tuh yang anteng, jangan gerasa gerusuk aja kerjanya. Minum susu aja harus pecicilan dulu. Omel Majia. Jangan bentak, bicanda. Sakit kali kulasa. Sewo Cila menatap kesal kakaknya. Cila kenapa sayang? Suara bas dari seorang pria membuat mereka sama-sama menoleh. Ternyata mereka tengah dihampiri oleh sang kepala keluarga. You crying baby? Tanya Gilbert sambil melipat lengan kemejanya. Daddy? Cila langsung masuk ke dalam gendongan Gilbert, nemplok bak cicak pada tembok. Melihat itu, Maija memutar bola matanya malas. Dia dan Emily jalan ke ruang makan meninggalkan Gilbert yang berjalan bersama Cila. Ruang makan sudah ramai di mana mereka semua bersiap untuk makan dan menunggu si pemeran utama datang. Terlihat pria yang paling tua di antara mereka menatap satu persatu keluarganya yang ada. Mana Repin? Netranya menatap sang putri yang sedang melayani suaminya. Emily menghentikan aktivitasnya sejenak guna menjawab pertanyaan ayahnya. Baru aja mandi, jawabnya. Marcelo, Darren Evans memutuskan untuk tinggal bersama putri dan juga menantunya selepas kejadian itu. Gilbert menyetujuinya sebab dia tahu jika hanya Marcella orang tua kandung istrinya. Apa kalian benar-benar mengizinkannya masuk ke sekolah itu? Tanya Marcel dengan sorot kata yang penuh keraguan.
Emily menatap suaminya sejenak. Gilbert tersenyum. Sebenarnya enggak ya, kita lebih tenang kalau Repin belajar di rumah. Selepas dari rasa traumanya, kami juga bisa memantau aktivitasnya. Jelas Gilbert. Marcel mengerti Repin pastinya ingin sekolah untuk sama seperti adik-adiknya. Hanya saja rasa khawatir orang tuanya membuat Repin harus homeschooling. Morning. Mereka semua dikejutkan dengan suara keras dari tangga. Tatapan mereka mengarah pada Repin yang sudah siap dengan jaket hitamnya. "Kamu mau sekolah apa mau balap liar?" tanya Emily dengan garang. Repin tersenyum, dia berjalan menghampiri bundanya dan memeluknya dari belakang. Tak lupa dia mengecup pipi ibunya dengan sayang. "Ayolah bun, ini sangat gaul," sahut Repin. "Hei, kamu itu masuk sekolah bukan ajang fashion show," omel Repin. "Cuk, kamu kenapa cium istri Dedi terus?" seut Gilbert tak tahan ketika melihat putranya kembali mencuri kecupan. Repin meledek nakal. Gilbert segera bangkit dan mengusap pipi istrinya dengan cepat. "Jangan cium-cium istri Dedi. Istri Dedi itu bun aku." "Hai, sudahlah. Duduk Repin." Pertengkaran mereka terhenti oleh Tita sang ketua. Mereka semua makan dengan tenang tanpa ada yang rusuh. Namun tak berlangsung lama. "Lo ayam nacila kok diambil? Jangan lakus lagi Olang, bagi sama Sela." Kembaran Cila, Grisela Febriani Grison merupakan kembaran dari Sila yang biasa dipanggil Sela. Sifatnya tak jauh beda dengan Sila, hanya saja Sela sedikit lebih kalem. Ingat, hanya sedikit. "Enggak bisa gitu dong." Sila mengambil kembali ayamnya, tetapi Sela menariknya hingga mereka berebut ayam itu hingga terpental. "Kan jatuh kan, laku sih," bentak Sela. "Lo kok jadi Sila kan yang lebut situ?" serunya tak terima. Gilbert bangkit dari duduknya, dia kembali mengambil ayam untuk kedua putrinya itu. "Jangan berantem bisa, ini masih banyak ayam, kenapa pada bertengkar?" Keduanya sama-sama tertunduk, tangan mungilnya saling menggenggam. "Sorry Dedi," cicit keduanya. Gilbert menggelengkan kepalanya, ternyata dia baru menyadari memiliki anak banyak sangatlah pusing. Terlebih keduanya memiliki sifat yang sama dan tidak ada yang mengunci tingkah mereka. "Makan yang tenang," tegas Gilbert. Keduanya kembali makan, Gilbert pun kembali ke tempatnya. Namun belum sempat duduk dia harus dibuat kesal lagi. "Kamu Ci, kamu, sakit kali kulaca, udah lama sekali. Sela, mau makan atau masuk kamar?" Repin sudah siap dengan motor kesayangannya yang dia beri nama si hitam. Kini motor itu akan dia gunakan untuk pergi ke sekolah. Dia tengah menunggu seseorang menjemputnya. Brum. Repin menoleh ketika melihat motor yang terhenti sejajar dengannya. Dia membuka kaca helmnya, begitupun dengan orang tadi. "Sudah siap, Rep?" "Udahlah, ayo berangkat," pekik Repin. "Si Teletubbies mana?" tanyanya balik. "Mereka naik mobil," jawab Repin santai. Orang itu mengangguk dan menutup kaca helmnya, tetapi sebuah teriakan menghentikan mereka melajukan motor itu. "Abang?" Repin membuka kaca helmnya, dia melihat sosok kecil yang berlari dengan membawa bekal di tangannya. "Jangan lari, Dek." Pekik Repin panik melihat adiknya yang berlari dengan membawa tubuh yang gembul. "Apa itu? Bekal buat abang?" "Wah, adik abang yang manis." Repin senang sekali dipedulikan dengan adiknya yang sayu itu. "Bukan, tapi buat abang Leinan." Repin melengok, dia melihat sendiri bagaimana manjanya Sela memberi bekal itu pada Renan. Bukan hanya mengambil hati bundanya tapi juga adiknya. "Ngaku lo pakai pelet kan?" tuduh Repin pada Renan yang tengah melempar senyum pada Sela. Renan tak mempedulikannya, dia malah asik mengelus rambut pendek Sela dengan sayang. "Hati-hati ya abang." "Oke cantik," saut Renan mengedipkan matanya.